Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Gita Alfajrianti, dengan NPM 212151046. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai perbandingan trigonometri. Nah, di sini terdapat beberapa menu pada slide ajar ini, yaitu di antaranya petunjuk, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, peta konsep, materi, kuis, latihan soal, dan referensi. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu petunjuk dari slide ajar ini. Nah, ini merupakan tampilan dari menu petunjuk. Di sini pada menu home, klik start. Jadi pas tadi pada home, klik start untuk memilih beberapa menu, terdapat menu petunjuk, CP dan TP, peta konsep, materi, kuis, latihan soal, dan referensi. Nah, untuk menu-menu tersebut, di sini juga terdapat menu-menunya itu terdapat di atas ini. Kemudian dapat kita hilangkan dan kita munculkan lagi. Nah, kemudian kita bisa buka menu sesuai urutan dengan cara klik pada menu tersebut. Jadi selain kita kembali kepada menu home juga, kita bisa mengklik langsung di sini yang terdapat di atas, yaitu ada petunjuk, CP dan TP, peta konsep, di mana nantinya ketika diklik akan menuju kepada slide yang dituju tersebut. Nah, jika dari teman-teman ini terdapat sudah memahami atau sudah belajar mengenai materi perbandingan trigonometri, bisa langsung mengerjakan kuis, di mana kuis ini terdapat beberapa soal. Di antaranya yaitu mengenai perbandingan trigonometri. Nah, nantinya jawaban teman-teman apabila benar ataupun salah, nantinya akan ada penjelasan dari setiap soal tersebut. Nah, kemudian untuk melatih pemahaman teman-teman, untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai soal kuis yang dikerjakan sebelumnya, jika terdapat kesalahan, nantinya teman-teman akan diberikan latihan soal lagi mengenai soal-soal yang telah dikerjakan. Nah, lanjut kita ke CP dan TP. Nah, di sini kita dapat mengkliknya pada bagian menu yang atas ini. Nah, di sini untuk elemennya yaitu geometri. Untuk capaian pembelajarannya di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya yaitu peta konsep. Nah, di sini untuk peta konsepnya itu, untuk materi yang akan kita bahas itu perbandingan trigonometri, di mana perbandingan trigonometri ini terdapat sub-sub materi. Nah, di sini yang pertama yaitu sudut positif dan sudut negatif. Jadi sebelum kita memperdalam mengenai perbandingan trigonometri, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu mengenai sudut positif dan sudut negatif. Kemudian perbandingan trigonometri sin, cos, tan. Selanjutnya yaitu menentukan besar sudut dengan perbandingan trigonometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Nah, kita akan langsung pada materinya. Nah, di sini juga terdapat yang tadi sub materi yang ada di sebelah kiri ini. Kita dapat mengkliknya. Kita yang pertama dulu sudut positif dan sudut negatif. Nah, di sini terdapat gambar 1. Gambar 1 ini merupakan sudut positif. Nah, menunjukkan sudut positif, di mana sudut positif adalah sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam
dari sumbu X. Nah, berarti kan sumbu X itu di sini. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya seperti ini. Nah, jadi dari sumbu X ke atas karena berlawanan arah jarum jam. Nah, sehingga sudut yang diukur berlawanan arah jarum jam ini dari sumbu X positif dinamakan dengan sudut positif. Kemudian yang kedua yaitu gambar yang kedua ini adalah sudut negatif, di mana sudut negatif ini adalah sudut yang diukur searah jarum jam dari sumbu X positif. Nah, di mana untuk arahnya yaitu seperti ini. Nah, jadi dari X ke bawah, sehingga ini theta ini merupakan sudut negatif. Kita lanjut pada sub materi selanjutnya yaitu mengenai perbandingan trigonometri sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kita dapat mengkliknya langsung. Nah, akan muncul materinya. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui ya pada slide ajar ini, untuk perbandingan trigonometri ini terdapat 4 slide. Nah, nantinya teman-teman bisa mengklik next. Ini artinya berada pada slide 1. Kemudian nantinya terdapat 4 slide. Nah, nanti juga teman-teman bisa mengklik tombol next atau back. Nah, di sini terdapat gambar 3, di mana gambar ini yaitu segitiga ABC dengan siku-siku di B. Nah, jika besar sudut BAC adalah theta, ini theta, maka BC adalah sisi depan dari sudut theta. Kemudian AB adalah sisi samping sudut theta. Dan AC adalah hipotenusa atau sisi miring, di mana hipotenusa ini ada itu sisi terpanjang dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC ini. Nah, di sini perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ABC yang terlihat pada gambar 3 ini didefinisikan sebagai berikut. Sin theta, sisi depan per sisi miring. BC sama dengan AC. Nah, jadi sin theta itu sisi depan per sisi miring. Atau sama dengan BC per AC. Kemudian cos theta, sisi samping per sisi miring, sama dengan AB per AC. Tan theta, sisi depan per sisi miring, sama dengan BC per AB. Nah, untuk di sini terdapat tips dan triknya untuk menghafal sin, cos, tan. Jadi di sini saya kasih tips untuk menghafal dari sin theta, cos theta, dan tan theta. Nah, kita menghafalnya seperti ini. Sin, demi, cos, sami, tan, desa. Jadi, di bawah 2 kata paling awal dari kata tersebut. 2 huruf paling awal dari kata depan yaitu DE atau D. Jadi, disingkat D. Kemudian, untuk miring itu mi, untuk samping yaitu sa. Nah, sehingga kita menghafalnya itu sin, demi, cos, sami, tan, desa. Seperti ini. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita next ini. Nah, jika teman-teman ingin melihat kembali materi sebelumnya, teman-teman bisa mengklik back. Nah, di sini untuk gambar yang keempat yaitu hubungan perbandingan trigonometri dalam segitiga OAB dengan koordinat kartesiusnya itu ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan ini. Nah, didapatkan rumus sin theta berdasarkan yang tadi ya. Sin itu kan depan per miring, sin, demi. Jadi sin depan per miring, jadi Y per R. Kemudian cos, sami, cos samping per miring, X per R. Tan, desa, depan per samping. Nah, di sini selain ketiga bentuk perbandingan trigonometri di atas,
terdapat perbandingan trigonometri yang lain, yaitu sekan atau sek, kosekan atau kosek, dan kotangen atau kot yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, dari ini itu terdapat hubungan dengan yang di atas ini, sin cos tan, di mana kita lihat sek theta ini. Sek theta itu kebalikan dari cos theta. Nah, untuk cos theta itu cos samping per miring, sedangkan sek itu kebalikannya, jadi miring per samping. Begitupun dengan dua yang di bawah ini. Jadi kosekan itu kebalikan dari sin theta, kotangen itu kebalikan dari tan theta. Nah, seperti itu. Next. Nah, di sini jika diketahui salah satu sisi dan sudut lancip suatu segitiga siku-siku, maka sisi-sisi yang lainnya dapat ditentukan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini untuk poin 1, untuk poin I1, I2, I3 ini merupakan jika yang diketahuinya itu theta atau hipotenusanya, kemudian yang dicarinya itu sisi depan, dapat menggunakan rumus yang pertama ini, I1. Begitupun yang lainnya dapat menggunakan ini. Nah, poin 1, 2, 3 ini. Kemudian next, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya, hitunglah panjang AC pada gambar segitiga siku-siku di samping. Nah, panjang AC. Nah, AC ini merupakan sisi miring. Sedangkan yang diketahui yaitu terdapat AB. AB itu merupakan sisi samping, berarti sisi samping dari sudut A. Nah, kita sebelum menjawab dari atau menyelesaikan persoalan ini, kita tentukan dulu apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal ini. Nah, di sini diketahui sudut A-nya yaitu 60 derajat, kemudian sisi AB 30 cm, di mana AB ini merupakan sisi samping dari sudut A. Kemudian yang ditanyakan itu AC, di mana AC itu yaitu sisi miring. Nah, untuk menjawabnya kita tampilkan lagi tips yang tadi, yang sebelumnya. Nah, di sini sin, demi, kosami, tan, desa. Di sini itu yang ditanyakan sisi miring, yang diketahui samping dan tetanya, teta dari A, sudut A-nya. Berarti ini ada samping, ada miring, berarti pilih yang cos, yang ini. Cos samping per miring. Sampingnya diketahui, miringnya ditanyakan, kemudian tetanya ada, yaitu 60 derajat. Nah, kita menggunakan cos sami. Nah, ini. Kita substitusi cos 60 derajat sama dengan sampingnya itu AB per AC. Kemudian cos 60 derajat itu hasilnya setengah sama dengan AB-nya itu 30 per AC. Kemudian kita kali silang. AC sama dengan 2 kali 30, 60. Nah, jadi panjang AC adalah 60 cm. Nah, kita lanjut ke submateri selanjutnya. Nah, di sini slide-nya itu sudah berada pada slide akhir, berarti kita lanjut ke submateri yang ketiga, yaitu menentukan besar sudut dengan perbandingan trigonometri. Nah, ini kebetulan ada satu slide, jadi di sini tidak ada tombol next maupun back. Nah, ini perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menentukan besar sudut pada segitiga siku-siku.
Contoh soalnya di sini, hitunglah besar theta pada gambar segitiga siku-siku di samping. Nah, ini besar theta, yaitu besar sudut C-nya. Di sini yang diketahui itu AB, di mana AB ini merupakan sisi depan dari theta ini. Sisi depan, karena kan berada di depan theta. Kemudian ini AC merupakan sisi, ini kan sisi terpanjang ya. Berarti hipotenusa atau sisi miringnya. Nah, seperti yang tadi ya, kita harus sama halnya seperti yang tadi ya, kita menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal sebelum menyelesaikannya. Di sini AC sama dengan 60 cm, kemudian AB 30 cm. Nah, ditanyakannya itu sudut C. Nah, untuk menjawabnya, lihat kembali tips yang sebelumnya. Di sini, yang ditanyakan yaitu tetanya, besar sudutnya. Yang diketahui yaitu ada miring dan depan. Berarti di sini jika depan dan miring itu yang mana? Yang sin theta. Nah, sehingga kita menyelesaikan menggunakannya dengan sin demi. Nah, jadi sin theta sama dengan depan per miring. Kita substitusikan, sin theta sama dengan AB per AC. Nah, karena tetanya itu yang dicari, maka tetap ditulis sin theta sama dengan AB-nya itu 30, AC-nya itu 60. Nah, menghasilkan sin theta sama dengan ini perkecil, jadi 1/2. Nah, selanjutnya theta sama dengan sin ini dipindah ruaskan, jadi arc sin setengah. Hasil dari arc sin setengah yaitu 30 derajat. Nah, jadi besar theta adalah 30 derajat. Next, kita ke sub materi terakhir. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Nah, di dalam masalah kontekstual ini terdapat kata yaitu mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, di sini perhatikan gambar 5 di bawah ini. AP mewakili garis pandang dari A, dari mata. AP mewakili garis pandang dari A ke atas puncak objek P. Kemudian AB ini garis horizontal. Sudut PAB disebut sudut elevasi. Nah, jadi sudut elevasi adalah besar sudut dari garis horizontal ini ke atas. Nah, sudut PAP adalah sudut elevasi dari elevasi P dari A. Kemudian, selain sudut elevasi juga terdapat sudut depresi. Nah, di sini dapat dilihat pada gambar 6. AM mewakili garis pandang ke bawah dari A ke M. AM mewakili garis pandang ke bawah dari A ke M. Kemudian AB adalah garis horizontalnya. Nah, sehingga sudut BAM disebut sudut depresi. Nah, ini maaf ya, salah, harusnya sudut depresi. Jadi sudut depresi adalah besar sudut dari garis horizontal ke bawah. Nah, di sini itu sudut depresinya itu sudut BAM adalah sudut depresi M dari A. Nah, di sini materinya sudah selesai. Kita lanjut ke kuis. Nah, baca terlebih dahulu ininya ya. Sebelum mengerjakan kuis, diharapkan membaca materi terlebih dahulu. Karena tadi sudah ya, kita belajar bersama-sama. Kita kerjakan kuis ini dengan benar. Kemudian, diberi kesempatan memilih jawaban 1 kali. Jadi, nanti itu hanya diberi kesempatan mengklik 1 jawaban. Nah, jawaban itu akan keluar jika benar, maka akan keluar notif benar atau notif benar.
kemudian jika salah akan keluar notif salah, dan nantinya mau benar maupun salah nanti akan terdapat penjelasan dari soal tersebut, kemudian akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita mulai. Nah, untuk soal yang pertama yaitu hitunglah panjang AC pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Kita tunggu ya beberapa detik. Untuk teman-teman sekalian pun yang berada pada yang melihat dari YouTube bisa ikut menjawab di kolom komentar. Coba kita jawabannya A. Apakah benar? Jawabannya A. Nah, salah. Ternyata ini salah, bukan A. Nah, untuk mengetahui mana sih yang benar jawabannya, kita dapat klik tombol ini, klik untuk melihat penjelasannya. Nah, untuk penjelasannya yaitu, nah di sini A itu salah, yang benar B, harusnya B. Kita lihat bagaimana sih pengerjaannya. Nah, di sini diketahui sudut A itu 45 derajat, AB itu 30 cm. Sisi samping dari sudut A-nya 30 cm. AB sisi samping dari A-nya. Yang ditanyakan yaitu AC sisi miringnya. Nah, kita jawab, lihat kembali tips yang tadi, karena di sini itu terdapat sisi samping dan yang ditanyakan itu miring, berarti sa dan mi. Ada tidak sa dan mi itu apakah di sin, cos, atau tan? Nah, betul, di cos. Jadi menggunakan cos theta. Nah, cos theta samping per miring kita substitusikan ke dalam rumusnya. Dimana theta tadi kan kita diketahui itu 45 derajat. Kemudian AB per AC. Nah, cos 45 derajat yaitu nilainya 1/2 akar 2 sama dengan AB-nya itu 30 per AC-nya itu yang ditanyakan, yang harus kita cari. Nah, kemudian kita kali silang. Akar 2 AC sama dengan 60. Jadi, untuk mencari AC itu AC sama dengan 60 per akar 2. Nah, karena ini penyebutnya itu berbentuk akar, kita kalikan penyebut dan pembilangnya itu dengan akar 2 sehingga menghasilkan 30 akar 2. Nah, jadi panjang AC adalah 30 akar 2 cm. Jawabannya adalah B. Kita next. Di sini ada tombol next ini ya, klik. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Hitunglah besar theta pada gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Kita tunggu ya beberapa detik. Amazing! Nah, benar. Ternyata jawabannya itu D. Kita coba lihat penjelasannya. Di sini yang benar itu D. Penjelasan dari soal ini yaitu diketahui AC. AC itu 60 cm, di mana AC ini adalah sisi miring. AB itu sisi samping dari sudut theta. Kemudian yang ditanyakan adalah besar sudut theta ini kan, sudut A. Nah, seperti biasa, kita lihat tips yang tadi. Di sini ada miring, ada samping. Coba lihat miring dan samping, apakah menggunakan sin, cos, atau tan? Ya, betul, pakai cos. Nah, kita menggunakan cos theta samping per miring. Seperti biasa, kita substitusikan cos theta sama dengan AB per AC, cos di mana AB-nya itu 30 per 60. Untuk AC-nya 60. Nah, kita sederhanakan menjadi cos theta sama dengan 1/2. Untuk mencari tetanya yaitu theta sama dengan cosnya pindah ruas ke kanan jadi arcus cos setengah. Nilai dari arcus cos setengah yaitu 60 derajat. Nah, jadi besar sudut
besar theta adalah 60 derajat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal terakhir ya. Pahami baik-baik ya. Nah, di sini Anton ingin mengukur panjang bambu yang menancap lurus di tanah. Setelah diukur, panjang bayangan bambu tersebut adalah 12 meter dan sudut elevasi yang terbentuk antara ujung bayangan dengan puncak bambu tersebut adalah 30 derajat. Tentukan tinggi bambu sebenarnya. Apakah A, B, C, atau D? Bagaimana jawabannya? D. Oke. Amazing. Nah, benar. Coba kita lihat penjelasannya. Bagaimana penjelasannya ini? Nah, di sini karena ini berbentuk soal cerita, maka kita menuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal ini dan kita buatkan pemodelan matematikanya atau kita gambarkan ilustrasinya. Di sini Anton ingin mengukur panjang bambu yang menancap lurus. Nah, bambu ini kita misalkan dengan BC. BC ini yang menancap lurus di tanah. Tanahnya itu AB. Nah, di sini setelah diukur, panjang bayangan bambu tersebut adalah 12 meter. Jadi panjang bayangan bambu, ini kan bambu, ada bayangannya, panjangnya itu 12. Nah, jadi bayangannya itu ini dari A ke B. A ke B yaitu 12 meter. Kemudian sudut elevasi yang terbentuk antara ujung bayangan dengan puncak bambu tersebut adalah 30 derajat. Tadi kan sudut elevasi itu sudut yang terbentuk antara garis horizontal ke atas. Jadi sudut yang terbentuk dari garis horizontal ini, garis horizontal AB ke atas atau ke objeknya. Ini C. Jadi sudutnya itu 30 derajat. Jadi sudut A-nya itu 30 derajat. Yang ditanyakan itu tentukan tinggi bambu. Jadi tentukan tinggi bambu itu kita cari panjang BC. Nah, ini tinggi bambu. Nah, seperti biasa kita lihat. Di sini kan kita yang diketahui itu terdapat theta dan salah satu panjang dari segitiga siku-siku ini. Nah, kita cari panjang dari, berarti untuk tinggi bambu ini merupakan sisi apa dari sudut theta? Ya, betul, sisi depan. Jadi sisi depan dari sudut A. Di sini ada depan, ada juga samping. Berarti kalau depan dan samping yang mana? Sin, cos, atau tan? Nah, ya, menggunakan tan theta. Jadi tan theta sama dengan D per SA. Nah, di sini substitusikan tan 30 derajat sama dengan BC per AB, di mana tan 30 derajat yaitu hasilnya 1/3 akar 3 sama dengan BC per 12. Kita kali silang, hasilnya 3BC sama dengan 12 akar 3. Kemudian BC sama dengan 12 akar 3 per 3. Nah, kemudian disederhanakan, hasilnya itu 4 akar 3. Nah, jadi tinggi bambu sebenarnya adalah 4 akar 3. Kita next. Nah, di sini terdapat latihan soal. Di mana tadi kan terdapat ada yang salah ya pada kuis nomor 1, maka teman-teman bisa mengerjakan soal ini untuk memperdalam kembali mengenai soal nomor 1. Kemudian jika teman-teman ada yang salah pada kuis nomor 2 maupun nomor 3, dapat dilihat ya di sini mengerjakan soal yang mana. Nah, nanti teman-teman bisa kirimkan jawabannya dan penyelesaiannya ke kolom komentar ya. Nah, ini sudah selesai. Untuk latihan soal ini bisa teman-teman kerjakan. Bagi yang sudah benar juga boleh mengerjakan untuk memperdalam lagi mengenai materi perbandingan trigonometri. Nah, kita lanjut ke referensi. Untuk referensi yang digunakan pada materi ini yaitu buku
BK Nor Mandiri pada tahun 2022 dengan judulnya itu materi untuk SMA atau MA kelas 10 Jakarta Erlangga. Nah, next. Nah, mungkin belajar bersama-sama mengenai perbandingan trigonometri ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.